Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Suci Anggraini. Saya di sini ingin melakukan presentasi terkait dengan proposal penelitian saya. Proposal penelitian saya ini berjudul Sisi Nilai Moral yang terkandung dalam novel Tentang Kamu karya Terelie. Dimulai dengan kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak atas perhatian, bimbingan, dan juga rasa kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Oleh karena itu, penulis akan berterima kasih kepada Bapak Nugroho Widi Pratomo, SSMPD selaku dosen pembimbing, dan juga seluruh rekan keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini belum sempurna, maka dari itu penulis minta untuk kritik dan sarannya. Akhir kata, semoga proposal ini dapat berguna bagi penulis maupun juga para pembacanya. Dimulai dari bab 1. Bab 1 saya akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penelitian. Dan di bab 2 itu terdapat kajian teori. Saya ambil dari pengertian novel, perbedaan novel dengan karya sastra lainnya, dan juga jenis-jenis novel. Dan di bab ketiga itu ada metodologi penelitian. Saya merangkup 3, yaitu rancangan penelitian, objek penelitian, dan juga jenis data penelitian. Di bab 1, pendahuluan latar belakang. Di latar belakang, penulis ini mengambil 3 objek secara keseluruhan dari pengertiannya, penjelasannya, dan lainnya. Yang pertama itu saya mengambil tentang penjelasan mengenai sastra. Sastra sendiri adalah merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra, yang berarti teks yang mendukung instruksi atau pedoman. Sastra berasal dari kata dasar sas dan sas. Yang membedakan itu ada SAH-nya, yang berarti mengarahkan, mengajarkan, dan memberikan petunjuk atau instruksi, dan lain-lain. Yang kedua, saya mengambil kesusastraan adalah sebagai kumpulan atau hal-hal yang berkenaan dengan sastra. Sedangkan kata kesastraan digunakan untuk mengatakan pengertian pada sastra atau yang dalam bahasa Inggris disebut literanis. Saya mengambil sastra menurut Aristoteles. Karya sastra berdasarkan ragam perwujudannya terdiri atas 3 macam, yaitu epik, lirik, dan drama. Aristoteles dalam 1984-109. Epik adalah teks yang berisi deskripsi, paparan kisah, dan sebagai lainnya berisi ujaran tokoh, cakapan, dan epik juga disebut dengan prosa. Selanjutnya saya menyangkut novel. Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang sekaligus disebut sebagai fiksi. Dalam dunia sastra, istilah novel sudah tidak asing lagi. Menurut Kosasih 2017 mengatakan novel merupakan teks yang fiksional. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini penulis akan membahas rumusan masalah proposal, yaitu mengenai asal-usul apa saja yang terkandung dalam seorang tokoh utama, yaitu Sriningsih dalam novel Tentang Kamu karya Terelie. Yang kedua akan membahas masalah apa saja nilai moral yang tersusun dalam novel Tentang Kamu karya Terelie. Dan yang terakhir ada bagaimana sisi nilai kehidupan yang terjadi dalam novel Terelie karya Tentang Kamu karya Terelie. Ketiga ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian antara lain untuk menjelaskan sejarah kehidupan seorang tokoh Sriningsih. Dan yang kedua menjelaskan teluk-beluk di balik perjuangan tokoh Sriningsih. Dan yang ketiga menjabarkan nilai moral yang terkandung dalam novel Tentang Kamu karya Terelie. Yang keempat terdapat manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini diharapkan membantu pembaca untuk memahami dan mengetahui konflik yang terjadi di dalam novel Tentang Kamu karya Terelie. Dan yang kedua, manfaat praktis ini bagi pembaca dan pengikut sastra. Jadi penelitian tentang novel kamu ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian lainnya dan yang telah ada sebelumnya dan menjadi
pusat konflik batin dan kajian psikologi. Manfaat selanjutnya itu bagi mahasiswa bahasa sastra Indonesia, diharapkan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa untuk memotivasi ide dan gagasan baru yang lebih efektif dan inovatif di masa yang akan datang demi kemajuan diri mahasiswa itu sendiri dan jurusannya. Bagi peneliti, jadi peneliti tentang novel tentang kamu dapat memberikan masukan pengetahuan tentang gambaran fenomena realita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bagi pendidikan, diharapkan mampu digunakan oleh guru bahasa dan sastra Indonesia di sekolah maupun di berbagai macam lainnya. Selanjutnya itu ada sistematika penulisan. Itu adapun sistematika penyusunan untuk menguraikan isi dari masing-masing bab yang terdiri dari 3 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. Bab kedua, kajian teori. Dalam bab ini penulis akan mengurai tentang pengertian novel, perbedaan novel dengan karya sastra lainnya, dan juga jenis-jenis novel. Dan yang bab ketiga itu tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang rancangan penelitian, objek penelitian, dan jenis data penelitian. Bab kedua, yaitu kajian teori. Saya di sini mengambil pengertian novel, perbedaan karya tulis dengan. Selanjutnya ada bab kedua, kajian teori. Di bab 2 ini saya mengambil pengertian novel, perbedaan novel dengan karya sastra lainnya, dan juga jenis-jenis novel. Yang pertama ada pengertian novel itu sendiri. Novel adalah suatu bentuk karya sastra yang menampilkan gambaran kehidupan masyarakat yang memiliki unsur pembangun berupa unsur intrinsik dan ekstrinsik. Menurut Nurgianto pada 2007 mengatakan bahwa unsur yang membangun sebuah novel ada 2, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Unsur yang dimaksud dalam unsur intrinsik ini adalah peristiwa, cerita, plot penokohan, tema, latar, sudut pandang, penceritaan, bahasa atau gaya bahasa, dan lain-lain. Begitu juga dengan unsur ekstrinsik, yaitu unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organis karya sastra itu sendiri. Sebagaimana unsur intrinsik, unsur ekstrinsik itu terdapat 10 dari sejumlah unsur. Antara lainnya adalah unsur subjektif, subjektivitas individu pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup, dan semuanya itu mempengaruhi novel ya. Dan yang kedua ada perbedaan novel dengan karya sastra lainnya. Saya mengambil perbedaan novel dengan selanjutnya ada perbedaan novel dengan karya sastra lainnya. Novel memiliki alur cerita yang panjang, rumit, dan dinamis dengan ruang gerak yang tidak terbatas. Sedangkan alur cerita cerpen sangat sederhana dengan ruang gerak yang sempit dan terbatas. Selain itu, jumlah kata novel juga lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kata yang digunakan oleh cerpen. Yang kedua ada perbedaan novel dengan novelet. Novel juga diartikan sebagai suatu karangan bentuk prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekitarnya, dengan menonjolkan watak karakternya. Sedangkan novelet adalah cerita berbentuk prosa yang panjangnya antara novel dan cerpen. Yang terakhir adalah perbedaan novel dengan roman. Roman adalah sejenis karya sastra dalam bentuk prosa dan gancangan dengan isinya melukiskan perbuatan penulisnya menurut watak dan sisi jiwa masing-masing. Sedangkan novel adalah sebuah karya sastra fiksi prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Yang ketiga ada jenis-jenis novel berdasarkan kisah nyata atau tidaknya suatu cerita. Novel fiksi terbagi menjadi 2, yaitu novel fiksi dan non-fiksi. Novel fiksi itu adalah novel yang kisahkan tentang hal-hal yang fiktif atau tidak pernah terjadi, dan novel non-fiktif itu kebalikannya dari novel fiksi, yaitu novel yang bercerita tentang hal yang nyata atau hal yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Yaitu yang kedua adalah jenis-jenis novel berdasarkan genre. Itu terbagi menjadi 4, yaitu saya ambil novel romantis, horor, misteri, dan komedi. Novel romantis itu sendiri yaitu berkisahkan tentang percintaan, kasih sayang. Novel horor itu menceritakan tentang seram,
berdebar-debar untuk pembacanya, berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib dan berbau supranatural. Dan yang ketiga itu adalah novel. Dan novel misteri ini itu dipenuhi dengan teka-teki yang harus terpecahkan. Biasanya itu disukai pembaca karena membuat rasa penasaran. Dan yang keempat itu novel komedi. Dilihat dari namanya saja sudah memiliki unsur-unsur lucu, humor, sehingga membuat orang pembacanya itu terhibur sampai bisa membuat tertawa berbahak-bahak. Dan yang terakhir ada di bab 3. Bab 3 ini menyangkut metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini saya mencakup 3 hal, yaitu rancangan metodologi. Rancangannya itu sendiri, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif atau pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono 2016, metodologi deskriptif kualitatif ini adalah metodologi penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana penelitian adalah sebagai instruksi kunci teknik pengumpulan data dan dilakukan secara tigulasi atau gabungan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasinya. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, dan menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seseorang individu atau suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif ini, manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya itu berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan. Yang kedua ini saya mengambil objek penelitian. Menurut Sugiono, objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal yang objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal variabel tertentu. Dan yang ketiga, saya mengambil jenis data penelitian. Berdasarkan permasalahan di atas, saya menggunakan jenis penelitian yaitu primer dan sekunder. Data primer ini merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengepul data, yaitu menurut Sugiono 2016. Dan yang kedua, data sekunder. Pengertian dari data sekunder menurut Sugiono tahun 2016 sendiri adalah sumber atau yang tidak langsung diberikan data kepada pengepul data, misalkan lewat orang lain ataupun dokumen. Sekian presentasi proposal penelitian saya untuk menjelaskan bagaimana judul skripsi saya yang berjudul Sisi Nilai Moral yang terkandung dalam novel Tentang Kamu karya Tireli. Terima kasih, selamat siang.